Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Miftah Farid dari Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. NPM 221511007 dari kelas 2020A. Nah, video ini adalah video part 2 dari video sebelumnya mengenai bilangan bulat. Pada video ini kita akan membahas operasi perkalian, pembagian, serta operasi campuran pada bilangan bulat. Nah, video ini masih sama ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah teori bilangan dengan dosen pengampu Bapak Deddy Nurjamil, Dr. Andes M.Pd. Nah, kita langsung injak ke materi. Nah, pada operasi perkalian ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat ini itu komutatif serta asosiatif sama seperti pada penjumlahan, di mana ketika dua bilangan bulat dikalikan pada sifat komutatif, maka hasilnya akan sama dengan kebalikan tempat dari bilangan tersebut. Kemudian pada sifat asosiatif pun sama seperti pada penjumlahan di video sebelumnya. Kemudian operasi perkalian ini memiliki sifat distributif. Nah, sifat distributif pada perkalian ini dikenakan terhadap distributif terhadap penjumlahan serta distributif terhadap perkalian. Nah, di mana A dikali dalam kurung B ditambah C akan sama hasilnya dengan A dikali B ditambah A dikali C. Nah, A dikali B, kemudian A dikali C. Nah, pada pengurangan pun sama seperti itu. Hasil dari A dikali dalam kurung B dikurangi C akan sama hasilnya dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Nah, contohnya adalah dalam distributif terhadap penjumlahan 1 dikali dalam kurung 2 ditambah 3 akan menghasilkan 6. Kemudian 1 dikali 2 ditambah 1 dikali 3 pun akan sama menghasilkan 6. Kemudian pada distributif terhadap pengurangan 1 dikali 2 dikurang 3, di mana 2 dikurang 3 adalah negatif 1, 1 dikali negatif 1 adalah negatif 1, kemudian 1 dikali 2 dikurangi 1 dikali 3 pun akan sama menghasilkan negatif 1. Kemudian ada identitas perkalian. Nah, pada identitas perkalian ini memiliki identitas yaitu 1, di mana setiap bilangan yang dikalikan dengan 1 maka akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Contoh 2 dikali 1 akan menghasilkan 2. Nah, 2 ini adalah bilangan yang sebelumnya dikalikan dengan 1. Kemudian ada sifat tertutup, di mana setiap bilangan bulat dikalikan akan menghasilkan bilangan bulat kembali. Selanjutnya adalah operasi pembagian. Nah, pada operasi pembagian ini tidak memiliki sifat komutatif dan asosiatif, di mana ketika dikenakan sifat komutatif dan asosiatif pada pembagian, hasilnya tidak akan sama. Contohnya pada sifat komutatif, 8 dibagi 2 tidak akan sama dengan 2 dibagi 8. Nah, pada asosiatif pun sama. Seperti ini. Tidak akan sama, di mana 24 dibagi 6 itu adalah 4 dibagi 2 adalah 2. Kemudian 24 dibagi 6 dibagi 2, 6 dibagi 2 adalah 3. 24 dibagi 3 adalah 8. Nah, 2 dibagi 2 tidak sama dengan 8. Kemudian ada yang tidak tertutup. Nah, dalam pembagian ini ada yang tidak tertutup, di mana ketika dua bilangan bulat dibagikan, maka hasilnya ada yang bukan bilangan bulat. Nah, contohnya adalah 6 dibagi 4, di mana hasilnya 1,5. Nah, 1,5 ini bukan termasuk bilangan bulat. Kemudian, jika N adalah suatu bilangan bulat dan tidak sama dengan 0, maka 0 dibagi N akan menghasilkan 0. N dibagi 0 tidak terdefinisi. Contoh, untuk N kita ambil 1, maka 0 dibagi 1, maka hasilnya akan sama dengan 0. Kemudian, N dibagi 0, maka hasilnya tidak akan terdefinisi.
Selanjutnya adalah hasil operasi pada pembagian serta perkalian, di mana ketika bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya akan menjadi positif. Begitupun sama ketika dalam operasi pembagian. Kemudian ketika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya akan menghasilkan negatif pada perkalian serta negatif pada pembagian. Kemudian ketika bilangan negatif kemudian dikalikan serta dibagikan dengan bilangan positif, maka akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, kemudian untuk bilangan negatif, jika dikalikan serta dibagikan dengan bilangan positif, dengan negatif, maka hasilnya akan menghasilkan bilangan positif. Nah, ini adalah aturan yang harus diingat. Selanjutnya adalah operasi campuran. Operasi hitung campuran adalah menyelesaikan perhitungan terdiri atas perkalian, pembagian, penjumlahan, serta pengurangan. Nah, dalam operasi campuran ini, yang saya ketahui dikenal dengan istilah PEMDAS, di mana PEMDAS ini adalah aturan untuk urutan dalam proses penyelesaian nantinya. Di mana dalam operasi campuran ini kan nanti ada beberapa operasi yang saling dioperasikan. Ada beberapa operasi, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian yang akan dioperasikan. Nah, dalam aturan ini diatur operasi mana terlebih dahulu yang harus dikerjakan. Yang pertama untuk P adalah parentesis, di mana yang harus dikerjakan adalah tanda kurung terlebih dahulu. Kemudian eksponen yang berarti bilangan berpangkat. Nah, setelah bilangan tanda kurung yang bertanda kurung, maka yang harus dikerjakan adalah bilangan berpangkat. Nah, selanjutnya adalah bilangan multiplication atau perkalian serta division atau pembagian. Nah, multiplication dan division ini setara, jadi antara perkalian dan pembagian ini setara. Kemudian yang terakhir adalah penjumlahan serta pengurangan, addition dan subtraction. Nah, jika setara, maka operasikan dari kiri ke kanan. Nah, yang setara adalah perkalian serta pembagian, kemudian ada penjumlahan serta pengurangan. Kita ke pelatihan soal. Soalnya adalah 3.120 ditambah 5.304 dibagi 13 dikali 24. Nah, dalam contoh soal ini, yang pertama didahulukan adalah operasi pembagian. Kenapa tidak perkalian lebih dahulu? Karena pembagian dengan perkalian itu setara posisinya. Jadi ketika setara dioperasikan yang dari sebelah kiri terlebih dahulu. Nah, kenapa juga tidak penjumlahan terlebih dahulu? Karena ada yang nilainya lebih tinggi, yaitu pembagian. Nah, jadi 3.120 ditambah 5.304 dibagi 13 dengan 408. Kemudian 408 ini dikali dengan 24, maka menghasilkan 9.792. Nah, ketika sudah ini, maka tinggal dijumlahkan 3.120 ditambah 9.792, maka hasilnya akan menjadi 12.912. Nah, selanjutnya adalah dalam kurung 90 dibagi 5, dikurangi dalam kurung 7 dikali 2, ditambah 10. Nah, berarti yang pertama dioperasikan terlebih dahulu adalah yang di dalam kurung. Nah, kebetulan yang di dalam kurung ini ada 2, maka boleh dikerjakan dari sebelah kiri terlebih dahulu, karena yang dalam kurung pun memiliki nilai yang setara, yaitu pembagian serta perkalian. 90 dibagi 5 itu adalah 18. Kemudian 7 dikali 2 itu ada 14. Ini tambah 10. 18 dikurangi 14 adalah 4. Kemudian ditambah 10 adalah 14. Nah, kenapa pengurangan dulu sebelum penjumlahan? Karena nilainya antara pengurangan serta penjumlahan itu adalah setara. Ketika setara, seperti yang tadi dijelaskan, maka dioperasikan dari yang sebelah kiri. Ini seperti itu. Terakhir, berpikirlah besar dan lakukan itu sekarang.
Terima kasih telah menonton video ini. Untuk materi bilangan bulat telah selesai, dicukupkan sekian. Kita menginjak ke materi selanjutnya di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan komen, like, dan subscribe serta share untuk lebih banyak yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.